Number one battle. Ready, go! Halo semuanya, kembali channel Vortex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas serial Number One Sentai Gochuja episode 43. Yes, ini adalah episode terakhir yang tayang di tahun 2025 ini teman. Dan juga minggu depan sama seperti Zetsu ya teman, akan libur dulu ya. Jadi pastinya akan tayang kembali di tanggal 4 Januari 2026 ya. Jadi kita akan lihat teman episode special Christmas ini ya. Jadi kita lihat ya, untuk momennya ini juga seperti biasa lah ya kan ya. Ada wish dan juga harapan untuk kedepannya ya teman. Dan juga pastinya sesuai dengan keinginan dari seseorang. Dan juga di sini ada momennya di mana Kwon ya itu juga sudah bersatu nih dengan Tae Ga-jun ya. Jadi dia betul-betul bisa menjadi sosok yang sangat absolut cinema lah. Ibaratnya dia tuh udah sangat kuat ya. Jadi di sini kalau kalian perhatiin juga ya, suasana Brayden itu yang awalnya cerah ya, itu jadi gelap ya, karena ibaratnya Tae Ga-jun ini tuh bukan hanya kayak ya untuk bertengger dekat belakang aja ya teman, tapi bisa jadi ya sumber kekuatannya ya teman ya, bahkan sumber lampu pun juga ya teman ya, karena ini betul-betul jadi kayak gelap sekali ya teman ya. Kita aja tidak diperlihatkan untuk suasana belakangnya tuh ya, kita cuma nampakin bagian sini doang ya teman ya. Brayden ini kita nggak bisa lihat untuk tangga tuh kemana sih gitu ya, apa ada ruangan lainnya gitu ya, karena Brayden ini kan pastinya besar sekali ya teman ya. Dari mana dari mereka yang sampai ke No One World aja itu juga adalah ya karena dibantu Tae Ga-jun gitu ya, untuk bisa masuk ke dalam situ ya. Kalau nggak ada Tae Ga-jun mah itu nggak akan bisa ya mereka sampai ke situ ya teman ya. Jadi di sini juga mereka udah sangat kuat ya teman ya. Apalagi Kwon ini kan mau coba menuntaskan pertarungan terakhir mereka ya teman, sama si Hueru ini ya teman ya. Ibaratnya ini udah kayak yandere sekali ya si abangnya ini ya, si Kwon ini dia udah betul-betul memperlihatkan sisi lainnya ya teman ya, yang sangat obsesi mungkin ya bisa kita bilang ya, karena dia udah betul menganggap Hueru tuh bukan sekedar adik dong ya teman, tapi bisa juga di pelampiasan amarah ya teman ya. Makanya juga dia ingin kekuatannya yang sangat kuat ini gitu ya, jadi sampai seperti ini ya, luar biasa nih Kwon ya. Dan juga momen ini pastinya sedikit hangat ya teman ya, tapi ada twistnya juga ya di bagian akhir nanti ya teman ya, dimana untuk bagian ini kan ada si Boket juga ya teman ya. Kemungkinan besar Boket ini udah tobat lah ya teman ya, karena dia kan ini lagi tertidur ya teman ya. Jadi dia juga berusaha untuk dilindungi lah sama Riko ini, tapi si Tae Ga-jun ini tuh menolak ya teman ya, dengan ya alasannya ya mungkin karena ya itu ya kayaknya takutnya ngacauin lagi atau kekuatan yang lebih gitu ya. Si Mashiro pun juga mungkin nganggapnya berlebihan juga ya temennya, nganggap si Tae Ga-jun ngapain sih gitu ya, ini kan Bokit kan udah di tangan Riko nih kan ya, masa nggak bisa mikir lebih jauh gitu ya, kalau misalkan di tangan sosok pahlawan gitu ya. Ya mungkin ada benar juga sih gitu ya. Di sini Mashiro udah mulai lebih baik lah ya teman, daripada episode 37 kemarin ya teman. Episode kemarin itu kacau banget asli ya. Kalau episode ini udah cukup baik lah ya teman, walaupun masih belum yang terbaik ya, soalnya ya Mashiro ini juga kekuatannya kan si Kushu Polar ini itu udah pasti sangat diperlihatkan ya. Terus Gedeban juga menyadari ya teman, kalau si Tae Ga-jun ini tuh rasanya kayak sendirian ya, merasa kesepian gitu, karena dia juga seperti mayat hidup ya teman ya, yang diciptakan oleh AI ya pastinya dari Kwon juga lah ya teman ya. Jadi dia tuh seperti dia diprogram ya kan untuk menjadi dewa palsu katanya ya, dewa kreasi dari si Kwon ini gitu ya, dimana ya itu juga pasti kayak Fire Candle, Bucket dan lain-lainnya itu ya rancangannya dari Kwon juga gitu ya. Dia coba rancang drama-dramanya ya kan ya. Terus juga Tae Ga-jun itu dia rancang sebagai kayak ibu dari Godeban, dan juga ya itu ngadapin si Tae Ga-jun ini gitu ya. Bisa bilang juga Tae Ga-jun ini ya semakin diperkuat lah ya teman, dengan adanya benih-benih kebencian ataupun benih-benih kejahatan dan juga kekuatan dari Tae Ga-jun ini ya teman ya.
Apalagi ya Godebat ini kan di Belanda kan tiga guru ya teman ya, jadi pastinya juga diperhitungkan matang-matang lah ya kan sama si Kwon ini ya. Kwon ini tuh biarnya juga sangat apa ya, freak juga sih kalau dilihat ya. Jadi dia juga udah bisa lihat untuk kekuatan AI-nya ini tuh udah sampai di ya, kalau di episode 27-28 itu kan sampai ke Setsuna ya kan, yang si battle Japan itu kan itu udah sampai dimanfaatkan juga ya teman kekuatannya ya. Dan apalagi yang tiga Jun ini itu ya udah diperkuat, terus juga AI-nya bahkan yang monster-monsternya no one-nya itu pastinya ada creation juga kan sama yang episode kemarin tuh ya. Itu betul-betul wah luar biasa sekali ya. Dan juga pastinya battle kali ini terjadi lagi ya teman, dimana si book host ya atau book playernya itu di kap ya teman, atau di Sandra atau di dalamnya si Kwon ini ya teman ya. Jadi pastinya misi untuk menyelamatkan bu player ini dimulai ya teman. Jadi sini juga Kwon dapat upgrade form ya teman ya, yaitu Tegachun Garyudo ya. Jadi dia juga betul-betul bersatu nih ya teman ya. Nah kenapa ini bisa bersatu ya, karena mungkin Kwon ini juga udah apa ya, udah sengaja ya teman ya, ada yang ia tandai di belakangnya itu ya teman ya. Kayaknya sih kayak macam program atau chip atau apapun itu ya teman ya. Makanya mungkin dia ngelihat ya tiga chip itu dia kasih tanda kutukan itu ya, emang ya karena dia mau coba nambahin kekuatan itu ya kan ya. Bukan karena Kwon itu emang dapat kutukan, tapi Kwon itu memang mau coba cari penyakit mungkin ya. Dari mau cari resiko ya teman untuk dapetin kekuatan yang dia mau gitu ya. Karena mungkin dia betul rasanya tuh sendiri terus juga sengsara dan juga keinginannya tidak terpenuhi ya teman, dan juga rasanya itu dikucilkan ya. Jadi disinilah ya kan dimulai untuk battle ya Tegachun Garyudo dan juga Gojuja ya. Jadi pastinya bagian ini juga sangatlah seru ya untuk bagian fight ini ya. Dan juga apalagi ini ya teman ya, duo kakak adik ini ya, Huiru dan juga Kwon ya, itu betul-betul saling jual beli serangan ya teman ya. Apalagi di sini juga sampai dibantai habis-habisan ya teman ya si Huiru ya teman ya. Walaupun udah pakai mode Gochu Wolf ya, tapi ini sangat kuat sekali ya teman ya. Si Kwon ini sampai dia juga pakai kekuatan Gosei Red ya. Itu digunakan kekuatan Sky-nya ya teman ya. Itu kan kekuatan sayap malaikatnya itu ya teman ya. Nah ini kan berarti temanya angel sekali ya teman ya, angelic ataupun kayak dewi-dewi dewa gitu ya teman ya. Dari si Tegachun Garyudo ini juga ya udah pasti sangat dikasih kelebihan kan ya, karena dia betul-betul seperti angelic sekali nih kelihatannya ya. Apalagi pas battlenya terus juga dia sampai ngebantai Godeban ya kan ya. Terus juga Ryo Tiga Sword juga dikendaliin sama Riku dan juga Ryugi. Ini betul-betul fightnya gila sekali ya teman-teman. Apalagi Ryo Tiga Sword ini malah jadi kelihatan lemah nggak sih kan ya, entah mungkin usernya bukan si Huiru atau mungkin ya dari emang ini ya teman ya. Soalnya kenapa nih Fire Candle ini tuh betul hajar habis-habisan ya teman si Ryo Tiga Sword ini, yang udah padahal ini mega ultimate-nya ya teman ya. Terus juga Tegachun yang juga sampai betul ngehajar terus menerus ya teman ya, dan juga betul-betul mengcounter nih untuk si kekuatan si Tegachun ini ya teman. Apalagi pas bagian ini keren asli ya teman ya. Tegachun sampai nembak gitu ya kan ya, pakai senjatanya gila, udah kayak penembak jitu gitu ya teman ya. Apalagi ini juga sampai ya si Godeban ini tuh memberikan hadiah gitu ya kepada si Tegachun ini. Jadi ini langsung ya kan dikira tuh mau kayak dicambuk atau diserahkan pantul gitu ya teman. Ternyata hadiahnya adalah shell ya. Jadi ini pastinya tuh jadi kayak Eren, Mikasa sama Armin gitulah ya teman ya. Ini bedanya kalau Eren itu kan si Tiga Sword ya teman ya. Mikasa tuh ini Tiga Jun yang lagi dipakai ya teman ya. Yang pakai ini shellnya itu si Armin ya, si Godeban ini ya teman ya. Jadi ini kayak betul-betul menenangkan jiwa Tiga Jun sekali ya teman ya, karena ibaratnya di episode kali ini itu betul-betul saling bermaaf-maafan lah ya teman ya. Dan juga tidak boleh adanya perkelahian lagi nih antar dewa ya teman ya, karena sesuai kata Godeban juga kan ya, dewa itu harus melindungi seluruh umat manusia gitu ya. Jadi disinilah momennya. Dan juga
ngelihat Tega Jun ini sama dia tiga sama Gurban ini kayak berasa keluarga harmonis sekali ya teman, tapi satu sisi kok kayak kocak gitu ya teman ya, kayak ngelihat drama drama robotan yang sambil ada drama cinta, drama keluarganya gitu ya, sampai Tega Jun pun juga senyum ya teman ya. Ini first time ya teman ada gimmick muka Tega Jun tuh senyum ya teman ya. Ini menarik sekali karena Tega Jun itu kan udah pasti sangat dikasih kelebihan lah teman, dari desainnya juga bagus banget ya, terus juga gimmicknya apalagi pas battlenya juga di episode 33 tuh keren ya, walaupun kena bantai juga sama Calamity ya teman ya. Dan dengan hasil ini ya berarti musuh mereka saat ini tuh berarti bukan Buraidan ya teman ya. Musuh mereka saat ini tuh berarti adalah Calamity ya teman ya. Dan juga pastinya ya battle terakhirnya ini betul-betul menentukan sekali ya teman ya. Dan pada akhirnya saling mengakui ya kalau misalkan mereka juga sama-sama ingin yang terbaik lah ya kan ya. Kalau Hero tuh iri sama abangnya itu yang ibarat tuh jago lah ya kan dalam satu hal. Kalau si Kwon dia ngelihat Hero tuh kayak apa adanya gitu ya, mau dia hadapin hal yang terburuk sekalipun ya, itu dia tetap bisa gitu untuk menjaga dirinya agar tidak tidak seperti yang lain lah gitu ya, tetap ada pada dirinya yang lebih kuat gitu ya. Dan juga di sini ya sambil dia juga mau minta maaf karena dia juga sambil kejar-kejaran atau sampai ke bawah ke No One gitu ya, tapi tidak bisa gitu ya. Karena orang tua dari si Kwon dan juga si Hwero yang dari No One itu juga pasti kan dihabisin sama para itu ya temen ya, musuh-musuh di No One itu juga kan ya. Sampailah di sini Kwon juga berusaha untuk menjadi lebih kuat lagi kan, karena udah betul-betul tak punya pilihan lain gitu ya, udah habis semua gitu pilihannya sama keluarga, udah kan dikucilkan udah gitu. Terus juga sampai dapat kekuatan Tega Jun udah nih ya kan ya. Jadi semuanya udah pasti dirakum semuanya teman di episode kali ini ya teman ya. Jadi di sini tinggal dieksekusi aja ya teman ya. Dan akhirnya Hwero kembali menang ya teman, dengan kekuatannya ya merebut kembali si Bu Sai ini ya teman ya. Dan semua cincin dari Kwon ini dapat direbut kembali ya teman ya. Oke, jadi di sini juga ya Kwon juga sudah mau dead ya teman ya. Tapi di sini si Farkendel ini kan kayak nggak terima gitu ya. Kenapa sih Tiga Cuna tuh malah setia dengan mereka gitu ya? Jangan luluh gitu. Nah di sini Tiga Cuna tuh kayak paksa pergi ya teman si Farkendel ini kayaknya untuk balik ke Buraidan ini. Sebenarnya baik loh ya teman, Tiga Cuna tuh dia balikin ke tempatnya Buraidan ya. Dia bukan kayak buang si Farkendel itu, enggak ya, cuma Farkendelnya aja ya teman yang kayak keras kepala dan juga ingin ada pertarungan gitu ya. Dan juga mau dia juga seperti bisa bersama Tiga Jun ini gitu ya. Jadi kemungkinan besar ya Farkendel ini akan menjadi ya, kemungkinan nih ini masih teori ya teman ya, akan menjadi salah satu sekelompok dari Calamity ya. Ini teori doang ya teman, teori soto ya teman ya. karena kan dia nggak mau berakhir ya teman ya, jadi ibarat tuh dia rasa dikhianati atau gimana gitu ya. Jadi mungkin Farkendel ini juga antara dia mau jadi intervensi lagi ya kan ya, yang dimana akan menjadi lawan betul-betul final battle-nya sama Hwero gitu ya, atau ya kemungkinan besar nanti akan ada Tsutsumi ya teman, si US Kuwagata Oger itu ya kan ya, yang entah kapan mau balik lagi ya teman ya. Jadi nanti kan ada sisa lagi kan si US Nijaret ya teman ya. Nah di sini Kwon menyelamatkan Hwero ya teman dari amukannya si Farkendel ini, dan ya sayonara Kwon ya, sampai jumpa Kwon di momen berikutnya ya. Walaupun juga di sini ini ada momen sedih dan momen uniknya juga ya gitu ya. Jadi Hwero pun juga sama kayak ini aunya tuh maksudnya sepanjang unik-unik aja sih ya, kayak boleh-boleh aja gitu pakai au ya, cuman pas kayak au ya udahlah ya teman. Di sini Kwon juga tetap menjadi lebih baik lah gitu ya. Ini juga dia dihukum ya teman ya, bisa dibilang ya. Dan juga Tiga Jun ini juga sampailah di tempat singgasananya ini ya teman ya.
Gimana Disney Tiga Jun pun juga mau tinggal bersama mereka bertiga ya teman, sama Bokit juga ya kan, sama si Miss Cake sama Shining Knife nih dia teman ya. Dan juga betul-betul jadi apa namanya, damai gitu ya, jadi saling bermaaf-maafan ya kan antara Gedeban ya kan, yang ibarat tuh pas awal-awal dia juga kayak nggak mau dengerin kata Tiga Sword gitu. Tiga Swordnya juga itu agak apa ya, suka pesimis gitu ya, suka mikirnya tuh ini jahat nih gitu ya, padahal mah ya kan anggapannya salah gitu ya. Sementara Tiga Jun juga jelas ya teman ya, mau coba membuat dunia manusia yang lebih apa, dunia yang rekonstruksi lah teman, itu buat dari AI. Itu kan cuman program ya teman ya, kita bisa bilang itu program atau kayak ya perintah dari Kwon juga kan, untuk ya menciptakan dunia yang ideal dari Pikachu ini. Padahal mah itu bukan tujuan dia ya teman-teman, itu kan dia tujuannya itu mau mencari tempat yang nyaman gitu ya, jadi sama kan dia tuh sendiri gitu. Jadi sampai kita lihat ya, untuk momen ini juga sangatlah damai sekali ya. Dan juga di sini si bocil ini dapat sepatu scratch ya temannya, unik sekali ya temannya. Jadi dapat sepatu gigi ranger nih. Gokil ya. Dan juga di sini Kwon ya dikutuk ya dari si ini namanya tuh Garyu de Calibur namanya ya. Jadi ada ya teman di X-nya Garyu de Calibur 50 ya teman ya. Jadi karena dia tuh dihukum ya kan ya sama si Tiga Sword ini, jadi dia harus menjadi pedang de Calibur ini dan berbuat baiklah sama Hueru ya teman ya. Ini juga sebagai alasan juga ya teman, karena untuk membuat apa Kwon itu lebih baik lah gitu ya, daripada nanti berantem mulu ya ini sama Hueru ya kan. Jadi disinilah dikasih kesempatan untuk bisa berdamai lagi lah sama Hueru ya. Nah di sini tinggal Farkendel ya temannya yang sendiri. Oke. Next episode ya. Di sini kita kedatangan hero baru ya teman ya. Jadi ini adalah hero buatan atau kreasi dari bocil ya, yang ada dari kampanye seperti tayang waktu itu ya teman, di awal-awal tayang, tahu kan ya. Nah, di sini Bokit juga berarti udah tobat ya teman ya, karena dia juga udah kerja di tempatnya Bu Kos ini ya teman ya, atau Bu pelayannya ini. Dan juga udah ada Garyu de Calibur ya teman, sama Wolf de Calibur juga di sini. Nah ini ya teman, ada Origaret ya, dari original Sentai Origa Ranger ya, atau Origaret ya. Jadi Origaret ini kan berarti origami red lah ya teman. Ini sampai ada yang bikin fan artnya tuh ya kan kayak Origa Ranger ya teman ya. Nah ini cocok loginya adalah kenapa bisa ada intervensi Kaku Ranger ya teman, atau Ninja Red, karena ya jutsunya Ninja Red sama Ninja White itu kan dia apa ya, ada jutsu berubah sama ini ya pakai kertas origami ya teman ya. Jadi kemungkinan besar ya ini versi Ninja Red itu adalah ciptaan dari si Origaret ya. Mungkin aja ya teman, karena kan berarti Origaret itu dia bisa mengkreasikan ya teman ya, menciptakan wujud intervensi dari kertas origami mungkin ya. Atau mungkin ya untuk si Origaret ini itu kayak eksklusif sekali ya temennya, eksklusif hero nih, kayak Aka Kaiser, desain Kaiser ya kan ya, terus juga seperti Akaret ya kan ya, terus juga apalagi ya kayak inilah temennya. Terus juga desainnya ternyata memang mirip banget kayak Don Murasame ya kan ya, atau enggak Don Momotaro ya temennya, dari armor ya kan, terus juga bagian helmnya gitu ya, helmnya unik loh ya temennya, kayak lipatan kertas origami bangau berarti ya. Dan juga logo ini ya, logo origaminya tuh unik ya temennya. Ini kalau udah bisa dibikin Sentai tema origami ini bagus loh ya temennya. Nanti origami sebenarnya ada sih di Shinkenger ya kan, dia tema itu origami atau kertas lipat. Revice juga ada ya kan origami ya. Kalau ini versi Rangernya ya temennya. Kalau untuk bagian seatnya sih, ini kayaknya ngambil dari Bouken Red ya temen ya, soalnya bagian Shimona tuh mirip ya temen ya. Nah kalau untuk serangan origami sebenarnya ada juga sih dari Don Brothers ya teman, Don Momotaro ya kan, persensinya tuh. Jadi ada serangan origami itu pakai juto ya temen ya. Nah di sini juga yang dirapi ini tuh kroconnya Gingaman ya temen ya. Terus juga
di sini muncul tuh inefisiensi ini Jared. Nah berarti ini ada usernya ya teman, ini nggak tahu siapa ya, apa jangan-jangan Sutsumi atau user baru, atau jangan-jangan kreasi baru nih dari si Origaret atau siapapun itu ya teman ya. Jadi kita tunggu teman untuk aksinya ya. BTW ini didirect oleh Koji Sakamoto ya teman ya untuk episode 44 ini, dan juga diisi suarakan oleh Simba Tsuchiya teman, ini yang dari Ultraman Reboot ya teman ya. Kalau tahu kan Ultraman Reboot di Ultraman Trigger ya, itu betul-betul luar biasa ya teman ya. Nah di sini juga ada Kinjiro, dia pakai Dai Ranger, Riku pakai Mach Ranger, atau juga Ryugi pakai Pat Ranger ya teman. Dan juga ini nih, ini yang bikin penasaran ya teman ya, ini siapa ini ya. Apa jangan-jangan ini tuh seperti teori saya ya teman ya, ini tuh Project Red. Ini kalian pasti ngeh kan ya, ini dari segi shiningnya itu, ini kayaknya antara ya apa namanya dari Project Red ya, ini entah musuhnya kah atau hero-nya kah ya, atau Calamity ya teman. Kalau Calamity mungkin masih masuk akal lah ya teman, karena kan ya baru cuman 2 atau 3 ya teman ditunjukin ya teman ya. Jadi kemungkinan besar yang tadi ya teman ya, ini entah si Calamity atau sesuatu lah ya teman ya, yang pastinya bakalan ditunjukin di episode kali ini. Nah ini teman untuk di Escaryu Decalibur ya teman ya, yang dimana pedangnya ini dari Kwon ya, jadi bisa digabungin juga dari 3 June Bright Moon nih. Kita tunggu ya untuk debutnya, berarti ini episode 45 dan kedepannya akan wah seru nih teman. Oke, sebelum bahas kita untuk next episode. Oke, goodbye.